Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Kembali lagi kita berkumpul kembali di tempat ini. Dan satu kepercayaan yang diberikan Tuhan pada saya dan keluarga, boleh sehat, boleh kuat, dan bisa melayani Tuhan. Dan lewat gembala sidang di tempat ini kembali mempercayakan untuk saya melayani kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Ya, hari ini saya kemarin konfirmasi ada jadwal di sini. Kemarin saya masih di Manado, saudara. Dan puji Tuhan, hari ini saya bisa ada di sini. Seminggu ini saya ada di Manado karena ada acara keluarga. Orang tua saya ulang tahun pernikahan yang ke-50. Jadi harus saya pulang, tapi sekalian juga ada pelayanan di sana. Sebenarnya hari Minggu ini ada beberapa gereja minta, tapi saya bilang karena saya ada jadwal di Mount Hermon, saya harus balik ke Jakarta. Haleluya. Oke. Ya, semua tidak ada yang terjadi kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Karena itu pastikan dirimu senantiasa ada dalam kehendak Tuhan untuk kita dapat menyelesaikan sampai garis akhir apa yang Tuhan ingini. Amin. Karena perjuangan kita bukan cuma melawan daging kita, tapi kita melawan penguasa-penguasa teritori. Dimanapun kita ditempatkan, sadar tidak sadar bahwa dunia ini telah diserahkan kepada dia. Ya. Tapi satu hal, kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan bahwa kekuatan roh diberikan buat kita. Untuk kita dimampukan berjalan dari satu titik kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Dan itulah kepastian yang selalu saya bilang. Itulah takdir kita bahwa kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya, artinya saya selalu bilang ini, orang suka bilang kemuliaan. Tapi kadangkala kita gak bisa mempermuliakan nama Tuhan. Cuman persoalan kecil aja kita gak bisa mendapat solusi yang terbaik. Sebenarnya solusinya sudah diberikan lewat firman Tuhan. Karena itu Tuhan bilang takdirnya gereja kan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bagaimana kita menyikapi supaya dapat kemuliaan? Sikapi sesuai dengan pandangan firman. Sekalipun engkau berpengalaman, jangan pakai pengalamanmu. Cari tuntunan Tuhan. Amin. Kalau kita pakai pengalaman itu jadi keakuan di mata Tuhan. Belajar terus merendahkan hati. Dan enak sekali saudara. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, enjoy. Saya selalu bilang Tuhan, udah. Semuanya dalam tuntunan Tuhan. Apapun saya punya planning ke sini Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang gak kehendaki, ya batalkan semuanya. Saya selalu begitu saudara. Saya gak akan pernah menyesal ketika itu terbatal. Berarti karena saya udah berdoa. Dan kalaupun saya ada di sini gak pernah terjadi. Berarti tidak terjadi secara kebetulan. Dan kita semua sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya ada di sini sekali lagi saya tekankan. Saya tidak datang untuk menggurui saudara. Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. Tapi sama-sama kita mau belajar. Ya, tentang tuntunan dan arahan Tuhan. Dan saya ambil kebenaran firman Tuhan ya di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19, ayat yang sangat luar biasa Saudara. Ayat 13 sampai ayat yang ke-19 saja Saudara. Saudara yang bawa handphone suci, Alkitab, ya, manual book kita akan baca bersama-sama. Ya, judulnya Pengakuan Petrus. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Sudah dapat katakan amin? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Ini sebuah delegasi kuasa yang powerful yang diberikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara menyimak dari perikop ini ada hal-hal yang luar biasa, sehingga saya ambil satu tema khotbah, mengenal Tuhan.
hal yang sangat fundament dalam kekristenan yang namanya mengenal Tuhan. Sama-sama katakan mengenal Tuhan. Saudara, perlu saudara harus ketahui bahwa yang sedang dibunuh, yang sedang dihancurkan setan pada hari-hari ini adalah pengenalan akan Tuhan. Ya, dia coba mempengaruhi kehidupan kita, dia coba mendistract orang-orang percaya, ya, dengan cara banyak hal. Ya, yang orang udah belajar firman dibikin keblinger saudara. Dibikin supaya merasa diri benar, merasa diri lebih hebat. Udah tahu segalanya, akhirnya keblinger. Muncul ajaran-ajaran sekarang toh. Ada yang namanya apa saudara? Oh, progresif. Apalagi tuh? Kalau di luar negeri lebih banyak yang spirit agnostik itu saudara. Percaya Tuhan tapi tidak percaya keberadaannya. Beda-beda tipis itu saudara. Beda-beda tipis sebenarnya. Tapi istilahnya begini saudara, saya mau katakan penting sekali ini pengenalan akan Tuhan. Ya, kita yang baru bertumbuh dalam Tuhan, belajar terus dengan Tuhan. Yang sudah lama belajar harus dengan kerendahan hati. Ya, untuk terus belajar dan belajar. Karena begini, kalau kita pakai keakuan, kita nggak akan bisa untuk memahami Tuhan. Ya, pernah saya katakan bahwa kekristenan itu simple. Kekristenan itu terlalu mudah. Tapi saking simpelnya orang pintar enggak, sulit untuk mengerti. Betul apa betul? Ya, saya kasih contoh kemarin apa saudara? Contohnya Nikodemus aja, seorang pemimpin agama, pemuka agama, seorang Farisi yang tahu kebenaran, yang menyelidiki Alkitab. Waktu dia berbincang dengan Yesus, masalah kelahiran baru, Nikodemus bilang, haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku? Ini bukan soal yang lahiriah, ya, tapi yang ilahi. Ya, ini orang yang menyelidiki Alkitab, ini yang terjadi. Kristen progresif itu merasa diri, wah pinter saudara, S2, S-teler dan segala macam saudara. Ya, itu ada teman saya di sana saudara ya. Ya, luar biasa saudara. Saya bilang itu saking keblingernya, saking pinternya. Saya kalau mau jujur, kalau saya mau bilang keras ya, siapapun yang membilang bahwa keselamatan ada di luar Yesus, saya bilang itu penghinaan terhadap salib Yesus. Apa sih yang manusia bisa buat untuk bisa selamat? Ya, kemampuan manusia, kepintaran manusia, kehebatan manusia berbuat baik. Saudara selesai turun pun, di mimbar pun masih bisa berbuat jahat saudara. Ya, kesombongan dan segala macam hal ada di... Nggak bisa saya ini orang pelayanan saudara, tahulah nggak bisa ditipu dengan apapun saudara. Firman Tuhan bilang tanpa kesucian tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Ya, karena itu anugerah Tuhan darah Yesus yang menyucikan saya dan saudara sehingga kita boleh mengalami keselamatan itu. Kalau saudara nggak mau pakai itu, aduh haleluya puji Tuhan. Ya, saya harap para orang-orang yang mengerti, yang belajar, ya jangan sampai keblinger. Yang harus saya bilang selalu tekankan ketika di mimbar, saya bilang ingat baik-baik, Tuhan kita bukan filosofi, Tuhan kita bukan konsep, tapi dia adalah pribadi. Amin. Ya, kita mengkonsepkan Tuhan karena pikiran kita terbatas. Ya, kita coba mengurung dia supaya bisa masuk ke akal kita. Ya, tapi Tuhan itu bukan konsep, dia bukan filosofi. Ya, dia adalah pribadi. Kalau dia adalah pribadi, terhubunglah dengan dia. Kalau dia adalah pribadi, mari terhubung karena itu melekat dengan Tuhan. Ya, kata mengenal itu kalau saudara lihat dalam, coba lihat next slide. Ya, kata mengenal itu kalau saudara tahu dalam bahasa Ibrani itu kata yada. Itu terikat dengan Tuhan atau melekat dengan Tuhan, memahami, diberitahukan. Makna kata yada itu banyak hal saudara. Ya, mengenal Tuhan. Bahkan kata ginosko lebih hebat lagi. Kalau ginosko itu lebih kepada menikmati. Itu bicara tentang keintiman dan kita akan menikmati sebuah hubungan yang sangat kuat. Bahkan perjanjiannya diberitahukan atas hidupan kita. Karena apa? Hanya orang yang intim yang bisa dilakukan. Tuhan menyatakan kasihnya, menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Setuju katakan amin. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia kan dia banyak berbicara tentang perumpamaan. Tapi kepada murid-murid dia berterus terang. Ya, kepada orang Farisi dia pakai perumpamaan, sulit untuk dipahami. Tapi ketika dia belajar, dia mengajari murid-murid yang mendekat dengan dia berterus terang secara spesifik dia kasih tahu. Bahkan kalau mereka nggak ngerti dia kasih tahu saudara. Haleluya. Amin. Itu pentingnya pengenalan akan Tuhan. Karena hari-hari ini kalau orang Kristen nggak kenal Tuhan dengan benar, bahaya. Proses dari sebuah memahami Tuhan, mengenal itu ada sebuah perjalanan. Ya, ketika dia mau mengenal Tuhan, dia akan belajar baik di sisi Tuhan maupun di sisi dirinya. Dia harus kenal siapa dirinya. Ya, dan dia harus kenal Tuhan. Kalau dia tahu Tuhan itu berkuasa, dia harus menanggalkan semua kedagingan, keegoisan untuk ikut Tuhan. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita harus sadar dulu siapa kita, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau lagu dunia bilang butiran debu katanya ya. Lagunya siapa itu? Ya, kita hanya butiran debu.
Tanpa Tuhan habis saudara. Nefes ilahi itu diberikan buat kita sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kalau enggak, itu sama kita dengan yang ada di Ragunan sana. Ya apa sih? Formulanya sama kok kita dibangun. Betul apa betul? Ya dari tanah kok. Mati habis saudara. Formulanya sama. Yang membedakan nefes itu dihembuskan atas kita. Karena itu ketika Yesus mati di kayu salib, nefes ilahi itu dikembalikan kepada gereja. Roh Tuhan itu dikembalikan. Setuju katakan amin. Supaya gereja bisa berjalan dalam dimensi kuasa yang luar biasa itu. Powerful banget. Ya apa yang kau ikat di bumi. Gimana? Terikat di surga. Lepas di bumi, terlepas di surga. Itu dahsyat banget saudara. Amin. Coba next slide. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ini saudara, menutup telinga terhadap suara alam maut. Saudara baca tadi, ya Pak, gereja yang dibangun atas dasar Kristus, alam maut pun tidak akan bisa menguasainya. Ya. Ya, saudara lihat baik-baik ayat 17, kata Yesus kepada, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar? Tutup telingamu terhadap suara alam maut. Saya mau katakan setiap hari kita diperdengarkan suara alam maut itu terjadi. Kekhawatiran. Apa semua itu suara alam maut? Alam maut itu bicara tentang tekanan, intimidasi. Ya, yang bikin asam lambung naik, bikin migrain saudara. Itu alam maut kadang-kadang saudara. Ya, alam maut yang sesungguhnya itu neraka. Tapi kadang-kala kan alam maut yang terjadi itu kan ketika deadline tagihan datang tiba-tiba akhir bulan. Bagaimana saudara? Apalagi hamba Tuhan. Ya kadang-kala jadi migrain sedikit itu alam maut saudara. Bagaimana kita bilang? Aku pasti menang. Aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Kita harus menutup suara alam maut dengan perkataan Tuhan dong. Ya, dia adalah Jehovah Jireh yang tidak mungkin lalai. Dia berjanji, dia menyediakan. Amin. Sekalipun tagihan sudah datang, bersamaan dengan token listrik berbunyi, beras habis, anak minta susu. Haleluya saudara, itu berat sekali saudara. Amin. Kadangnya alam maut yang sering terjadi setiap hari itu contoh sederhana. Belum lagi intimidasi yang datang kepada kita. Banyak toh hal penyakit. Vonis dokter dan segala macam. Itu suara-suara alam maut. Kadang-kala suara Tuhan sulit untuk didengar. Ketika suara alam maut begitu kuat. Dan pikiran kita dipengaruhi dengan suara-suara itu. Hari ini saya mau katakan. Ya, tutup semua itu supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau akan bisa kenal dia. Untuk mengenal Tuhan buka dong. Kita harus buka telinga kita untuk dengar arahan Tuhan. Ini loh saya. Dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Kadang-kala ketika Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, setan main pangkas aja. Dia tutup semua itu. Dia coba pakai pergumulan dan segala macam diizinkan dengan kita. Sehingga kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Yang terdengar hanya suara alam maut. Yang bikin depresi, yang bikin tertekan. Suara Tuhan jadi hening di sana. Ini perjuangan saya dan saudara. Amin. Untuk mengalami pengenalan akan Tuhan, suara-suara itu harus tutup. Apalagi suara-suara omongan-omongan pencemooh. Belum kata tetangga. Belum sesama pelayan yang saling iri. Itu suara alam maut, saudara. Ya, jangan berpikir saya yang ada di mimbar ini tidak pernah difitnah. Tidak pernah disakiti. Ya, dan bukan robot yang sementara berbicara di depan saudara. Haleluya. Amin. Proses itu terjadi. Tapi saya mau katakan, saya harus memilih. Mau buka telinga kepada suara alam maut atau mendengar suara Tuhan. Saya harus memberikan pilihan. Dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang namanya orang udah sakit hati, benci sama kita. Mau apapun klarifikasi yang kita beri. Tetap aja dia benci. Yang harus kita buat, kita tetap mengasihi dia. Kita nggak bisa paksa dia untuk berubah terhadap kita. Tapi kita bisa paksa diri kita untuk tetap mengasihi dia. Haleluya. Itu prinsip yang berbeda saudara. Amin. Kita nggak bisa paksa untuk dia datang minta maaf ke kita. Tapi kita bisa paksa diri kita untuk mengampuni dia. Halo? Amin? Itu penting dalam kehidupan pelayanan saudara. Nah, saudara mau paksa orang lain, tidak bisa. Saya pun nggak bisa paksa saudara hari ini. Tuhan pun tidak pernah maksa orang. Haleluya. Amin. Harus terjadi, saya mau katakan, mari punya pengenalan akan Tuhan. Ini yang sedang dirusak oleh setan. Ya, dia rusak demikian rupa. Orang yang tahu firman, saudara pakai firman dibungkus kok. Itu udah jadi, bukan jadi baru orang bilang baru 100 tahun yang lalu itu. Apa?
Kristen progresif muncul. Saudara mau tahu, dari zaman Adam dan Hawa itu udah terjadi. Setan pakai Hawa, dia bungkus dengan firman. Makan buah itu jadi seperti Tuhan. Itu aja kok, dia bungkus dengan firman. Kalau nggak mengerti bahaya saudara. Sekarang pengajaran dia bungkus baik-baik dengan firman. Masuk kok logika. Saudara saya mau bilang begini. Ada terlalu banyak hal yang di dunia ini tidak bisa dijangkau dengan logikamu. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak bisa dijangkau. Di situ butuh pewahyuan. Di situ butuh yang namanya apokalips, sesuatu yang dibukakan. Amin. Yang bisa buat itu yaitu pekerjaan roh dan firman terjadi. Itulah esensi kenaikan Yesus ke surga. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Supaya kita bisa berjalan dalam dimensi kuasa. Itu keren saudara. Amin. Amin. Pesan ini kuat kalau saudara bisa tangkap. Pengenalan akan Tuhan ini akan menjadi dasar. Sangat fundament. Percuma jadi Kristen kalau nggak kenal Tuhan. Orang Kristen kalau nggak kenal Tuhan dari berbagai aspek. Dia juga pembuat keajaiban. Tapi dia juga Tuhan atas proses. Jangan sampai ketika kita diproses, kita bilang, kok Tuhan jahat? No. Kenali Tuhan dari semua aspek. Kalau ada mahkota duri, ada mahkota apa? Mahkota raja. Amin. Haleluya. Jangan pingin dipromosi dong. Sudah mau dipromosi, sudah mau dipromosi. Prosesnya nggak mau. Ini namanya orang Kristen pikul salib dong. Tadi pagi itu firman Tuhan. Ikut Tuhan harus pikul salib. Setuju katakan amin. Kita tidak jalan di red carpet kok. Tapi Tuhan janji dia menyertai saya dan saudara. Apalagi jam-jam siang begini ya. Haleluya. Perjuangan berat saya harus khotbah di jam begini saudara ya. Takut sudah terbawa dalam hadirat dan sudah tidur di kaki Tuhan. Lebih baik tidur di kaki Tuhan dari tidur di tempat lain. Haleluya. Haleluya. Memang spesialis di jam-jam sibuk begini saudara. Ya. Tapi saya harap saudara suhu rohani saudara tetap terjaga. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Mau mengenal Tuhan? Amin. Kalau orang mengenal Tuhan, kata ginosko itu kata yang saya suka di arti dari ginos. Salah satunya arti adalah menikmati. Saya suka sekali itu kata menikmati. Keintiman itu harus dinikmati. Oh ini bahasa intim saudara. Sorry saya katakan. Tapi itulah gambaran gereja. Tuhan ya kan gambaran tentang hubungan itu digambarkan keluar Galatia. Bilang apa? Rahasia ini besar. Itu digambarkan antara suami dan istri. Bicara tentang apa saudara? Hubungan. Maka akan melahirkan generasi. Setuju katakan amin. Ini rahasianya besar. Keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan akan menjadi penentu. Dalam hari-hari hidupmu. Engkau mau menang atau enggak. Amin. Kenapa? Ketika engkau intim, otomatis ketika engkau melangkah, engkau tanya Tuhan. Tuhan arahkan saya mau ke sini. Kita kan nggak tahu, kita nggak mau tahu. Ada orang yang diberi karunia secara spesifik dapat penglihatan. Sebelum jalan pun Tuhan udah kasih penglihatan. Tapi kalau buat saya kan tidak ada karunia itu. Otomatis saya punya rencana mau ke sini. Saya cuma bisa berdoa. Saya mau ke sini Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak izinin, batalkan semua. Setuju katakan amin. Amin. Mau berjalan dalam tuntunan Tuhan? Ya, coba saudara lihat. Ya, Roh Kudus harus teraktivasi dalam hidup. Setuju katakan amin. Kadang-kala kan kita bikin Roh Kudus kayak teh celup toh. Kalau Mongol sering bilang begitu saudara. Ya, kayak teh celup. Roh Kudus datang. Kalau hari Minggu kita panggil Roh Kudus hadirlah. Senin sampai Sabtu. Roh siapa yang pimpin kita? Saudara yang jawab sendiri. Akhirnya Tuhan jadi kayak teh celup. Giliran di ibadah, Roh Kudus tuntun kami Tuhan. Giliran dia mau berusaha di marketplace, dia memimpin sebuah perusahaan atau dia ada di dalam pelayanan, nak tanya Tuhan. Kalau sudah mentok dia minta penyertaan Tuhan. Itu kan tipe orang Kristen, ya toh? Banyak kan seperti itu. Giliran mengambil keputusan dia tidak minta penyertaan Tuhan. Kalau udah mentok banyak masalah dia minta penyertaan Tuhan. Tuhan bilang haleluya. Ini gak kenal benar nih Tuhan. Haleluya. Ampunilah kami hamba-Mu Tuhan. Kebanyakan kan kita bisa salah. Kita itu banyak salahnya saudara sekalipun pelayanan. Untung kasih karunia itu. Jadi jangan ada yang sombong oleh karena kebaikan saya bisa selamat. Apa sih itu ajaran model begitu? Oleh karena perbuatan baik saudara ini pikiran kotor nih ngeri saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, supaya saudara punya jawaban yang paling keras itu yang seperti ini. Hal-hal yang seperti itu jangan beri ruang. Hal-hal yang membuat engkau tersesat jangan beri ruang. Karena ada banyak orang, ada satu contoh seorang pengkhotbah 20 tahun saya pernah baca, saya lupa namanya sih. Pengkhotbah 20 tahun, 25 tahun dia menginjil. Tapi cuma gara-gara dia lihat anak yang kelaparan, dia jadi ateis saudara.
Dia bilang, saya menarik perkataan saya dari khotbah-khotbah selama 25 tahun pelayanan. Ngeri tuh, ketika dia beri ruang, jangan beri ruang kepada setan. Setan pakai firman. Jangan beri ruang. Itu naga tua, saya tidak sedang membesarkan setan. Saudara baru belajar teologi baru kemarin. Dia sudah ada dari dulu. Dia penghuni surga. Saudara dokter cuma berapa tahun? 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun lah. Taruh 10 tahun belajar teologi. Dia sudah di sono, saudara. Berarti kasih ruang buat dia. Jangankan Hawa keblinger sama Adam kok. Saudara bisa pahami itu maksud saya? Jangan kasih kesempatan. Kalau saudara bisa memahami hal ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan dan bergerak dalam ketepatan. Setuju, katakan amin. Mau bergerak ke arah Tuhan? Yesus Kristus harus berdaulat sepenuhnya dalam hidup. Ini yang gak gampang. Antara kita kan masih daging toh. Ya, kalau bicara daulat, memegang pemerintahan seutuhnya. Itu berdaulat. Ya, apakah Tuhan berdaulat sepenuhnya atau masih keakuan kita yang berdaulat? Tuhan cuma jangan ke situ kita paksakan. Akhirnya mentok toh, untung dia penuh kasih. Haleluya. Amin. Biarkan Tuhan yang berdaulat. Ini proses. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Raja loh. Berdaul. Amin. Ku berserah penuh. Dahsyat ini. Saudara, orang-orang yang dipimpin Tuhan, dampaknya luar biasa. Saudara lihat orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Musa dituntun Tuhan. Daud dituntun Tuhan. Ketika salah dia bertobat. Amin. Dan hasilnya keren semuanya. Hasilnya luar biasa. Setuju, katakan amin. Yusuf dituntun Tuhan. Dibuang karena dituntun Tuhan. Tidak ada komplain loh. Saya cari-cari Yusuf mengerutu di sini di Alkitab. Tidak ada loh. Saya cari ketika dia dibuang oleh adik-adiknya, kakak beradiknya kan, buang di sumur. Saya cari-cari apa kata persungutan dari Yusuf. Nggak ada. Itu karena tuntunan, saudara. Itu karena tuntunan. Sampai di rumah Potifar. Tante Potifar, aduh, luar biasa, saudara. Kalau Tante Potifar lewat, dia lewat di sana, dia parfum dapat cium sampai sini, saudara. Itu Tante Potifar, saudara. Artinya, aduh, Yusuf itu luar biasa. Setuju, katakan amin. Kalau anak muda sekarang kan, jangankan dia lari, mungkin lari di tempat pemanasan, saudara. Lari di tempat. Iya, itu luar biasa loh itu Yusuf. Dan ketika difitnah pun dia nak balas karena tuntunan Tuhan. Dibawa ke mana? Ke sel, saudara. Di penjara. Nggak ada kata Yusuf mengerutu di sana, nggak ada. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sampai promosi itu tiba. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir loh. Keren itu. Dari narapidana jadi wali negeri. Itu keren. Karena dalam tuntunan. Jadi gak usah takut apapun gelombang musim yang dilewati. Selama engkau dituntun oleh Tuhan. Tuhan berdaulat. So pasti rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Itu rancangan Tuhan. Kalaupun berliku-liku saat ini, karena Tuhan lagi begini. Saya bilang ini, ada yang membahayakan dalam dirimu. Betul loh? Terkadang karena ada yang membahayakan, Tuhan harus goncang dirimu. Untuk mengingatkan, masih ada yang membahayakan. Yang paling membahayakan dalam diri kita adalah kedagingan kita. Kita mau dituntun oleh kedagingan kita, bukan Tuhan. Amin? Oke, saya next slide supaya lebih cepat. Takutnya saudara terbawa dalam hadirat. Ini saya mau bahas, saudara. Dampak dari mengenal Tuhan. Dari konteks ini aja saya mau angkat, saudara. Saya tidak mau angkat dari konteks lain, jadi cuma ini. Yang pertama, menjadi gereja yang bahagia. Sama-sama katakan bahagia. Bahagia dan ada dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Coba lihat baik-baik ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bahagia toh? Mau bahagia? Rasa bahagia itu selalu terkolerasi dengan rasa puas. Betul? Orang kalau puas dia senang. Enak banget, saya ke Manado makan makanan yang saya suka. Karena saya suka makanan Manado. Ayo saya puas. Ya bahagialah saya. Ya kan bahagia kan relatif, betul dong. Ada mungkin orang bisa bahagia karena punya uang banyak. Ada orang punya karena dia mungkin dicintai oleh orang yang sangat dia favoritkan dan segala macam. Jadi bahagia, relatif toh.
Tapi selalu terkonek dengan puas. Saya mau katakan, ya, mau jadi pertanyaan saya kepada saudara. Apakah saudara bahagia hari ini karena melakukan kehendak Tuhan? Aminnya cuma di belakang. Yang melayani Tuhan, bahagia nggak melayani Tuhan? Amin. Lelah, iya. Capek, iya. Tapi bahagia. Setuju katakan amin? Amin. Luar biasa Tuhan kita. Harus bahagia. Saya itu selama saya pernah kerja saudara. Tapi tidak sebahagia ini. Lelah sih lelah. Tapi setiap saya pulang saya bersuka cita dalam hati. Tuhan terima kasih aku menyelesaikan lagi hari ini untuk melayani Tuhan. Sukacita loh. Dan saya bisa sehat, saya bisa kuat Tuhan. Kalau besok masih ada kesehatan, ada waktu, kesempatan Tuhan beri pelayanan. Saya mau layani sebaik-baiknya. Setuju katakan amin. Karena itu sampai kali ini kalau sudah lihat saya bersemangat. Walaupun jam-jam ngeri ini saudara, jam ngantuk. Itu karena saya, karena Tuhan. Bukan karena yang lain. Amin. Amin. Saya tahu kok keletihan di pelayanan. Ya, bagaimana capeknya. Apalagi saya kemarin. Ada acara saya juga harus melayani di sana. Itu luar biasa. Karena memang kalau mereka lihat ada, ya momen-momen itu selalu dipakai. Dan saya lihat anugerah Tuhan lah. Kalau kita dipercayakan Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, menjadi gereja yang bahagia dan ada dalam tuntunan Roh Kudus. Ini keren banget. Dituntun oleh Roh Kudus. Jangan cuma manifestasi, ya, dipenuhkan berbahasa roh tapi enggak mau dituntun. Harus dituntun oleh Roh. Ya. Roh Kudus harus senantiasa teraktivasi dalam gereja. Roh Kudus harus sama seperti cas handphone lah. Udah habis lobet tambah lagi. Isi lagi supaya kuat. Harus dia teraktivasi. Jangan sampai enggak ketika Roh Kudus enggak teraktivasi, manusia daging kita yang naik, saudara. Kan cuma ditekan. Ya, manusia daging itu ditekan karena manusia roh yang mendominasi. Tapi kalau manusia roh redup, daging yang jadi, saudara. Halo? Melayani dengan kedagingan Tuhan muntah, saudara. Kalau kita melayani dengan roh, kapasitas roh, dampaknya powerful. Haleluya. Amin. Yang kedua, menjadi gereja yang kuat dan menjadi berkat. Saudara lihat ayat yang ke-18 bilang apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan bilang apa? Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Wow. Jangan sampai ke gereja tapi kita dikuasai oleh maut. Kekhawatiran lah, iri hati, sombong. Itu Allah maut semua, saudara. Itu kakak beradiknya. Kadang orang ke gereja. Hale, aku diberi kuasa. Tapi masih iri. Haleluya. Dia datang ke gereja kok pakai hak kayak gitu. Dia bawa tas kayak gitu. Allah maut semua itu, saudara. Iri sama orang. Di sini enggak ada toh? Oh, di mana-mana banyak. Saya takut kumpul di sini. Enggak ada tuh dalam nama Yesus. Ya, tapi begitulah. Ya, yang terjadi hari-hari ini. Ke gereja, tapi menyakiti terus dilakukan. Amin. Sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Cuman mau capai sebuah posisi. Main siku kiri, siku kanan, jilat atas, tendang bawah. Cuman dapat satu posisi. So udah salah, udah pakai cara dunia lagi, udah nggak fair lagi, saudara. Tapi berselubung pakai firman, hamba Tuhan. Shalom, keren banget, haleluya. Ada hadirat Tuhan, jangan sampai cuma hadirat pendeta, saudara, bukan hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Aduh, senang saya ada di sini. Saya tahu saya sedang berhadapan dengan keluarga saya di sini. Ya, maafkan saya kalau saudara yang tersinggung. Selalu saya bilang ini, saudara, kalau ada yang tersinggung, sebentar saya turun, saudara datang, Pak, saya tersinggung dengan yang tadi. Nanti saya minta maaf, saudara. Ya, tidak apa-apa, saudara. Tapi saya mau katakan, inilah yang harus terjadi buat kita. Kita akan menjadi gereja yang kuat kok. Ya, dampaknya kalau kita mengenal Tuhan, kita jadi gereja kuat. Ya, alam maut tidak menguasai, karena kita kenal Tuhan. Ada orang menyakiti Tuhan, aku udah tanggung di kayu salib, ampuni dia. Haleluya, karena kita udah kenal. Bapa sudah membayar aku dengan mahal. Aku yang kotor ini sudah dibayar. Ketika orang menyakitimu, engkau lepaskan pengampunan. Haleluya. Ketika ada gosip dan segala macam mengarah ke dirimu, saudara akan tetap enjoy maju. Karena saudara kenal Tuhan. Jadi gereja yang kuat, tidak terpengaruh. Saudara akan support Pak Gembala biar aja. Apapun yang mereka ngomong. Kadang-kala kan anjing menggonggong, villa berlalu. Memang anjing kalau gonggong dia nggak kenal, saudara. Yang saya tahu di Manado itu banyak anjing toh. Anjing itu kalau dia gonggong, dia nggak kenal orangnya.
Tapi kalau dia kenal, dia cuma goyang-goyang ekor begini. Ya, kecuali anjing jenis khusus sendiri yang agak berisik itu saudara ya. Nah, itu ada. Tapi kalau sebagian besar yang saya tahu, anjing kalau dia nggak kenal dia agresif. Dia gonggong nggak kenal kan. Tapi kalau dia udah kenal, paling dia gonggong sekali. Habis itu dia goyang-goyang ekor. Sampai dia udah bagaimana lah dia memelas lah saudara. Kalau sudah biasa biara anjing saudara. Ya kan begitu. Kan ini berarti orang yang gonggong-gonggong kita dia nggak kenal kita. Jadi ngapain harus digubris? Ya. Karena itu selalu saya tekankan ini, enggak usah kejar-kejar pengakuan manusia. Tapi kejarlah favor of God, perkenanan Bapa. Itulah yang menjadi pengejaran dalam pelayanan. Dan itu pun yang harus saya jaga. Saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Apalagi dengan model saya yang tidak pernah membangun kenyamanan di mimbar. Apapun saya terabas saudara. Mau dimanapun. Ya, saya hanya menjaga perasaan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya nangis ini kan jadi komitmen saya ke Tuhan. Kadang-kala kita kalau mau berpikir ya, manusia saya pingin khotbah yang disenangin oleh semua orang. Tapi kalau harus jujur apa yang jadi kehendak Tuhan, saya harus kupas. Saya harus lakukan. Demi nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, jangan lama-lama takutnya saudara. Yang ketiga apa? Menjadi gereja yang berjalan dalam dimensi kuasa. Saudara lihat ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Inilah yang seharusnya menjadi takdir gereja. Berjalan dalam dimensi kuasa. Asalkan engkau kenal Tuhan. Amin. Waktu saya dulu awal mulai berdoa, saya kan awal pelayanan kan doa-doain orang di rumah sakit. Saya bingung, waktu mau doa saya ketakutan. Tuhan kalau nggak jadi apa-apa bagaimana Tuhan? Saya mau ganti posisi Tuhan. Tuhan ingatkan saya, dia buka ini. Bagianmu adalah menggeser gua batu. Batu yang ada di gua. Bagian membangkitkan Lazarus, itu bagian Tuhan. Oh iya ya Tuhan, saya cuman alat. Jadi saya ketika Tuhan bukakan hal itu saya enjoy. Mau datang doain orang, mau minta dia mati kayak, mau kita dia sembuh. Saya enjoy melakukannya saudara. Haleluya. Kemarin lebih banyak saudara yang mati saudara. Ada orang yang masih sehat-sehat saya doain pergi dengan cepat saudara. Ya saudara kalau udah gak tahan dengan tekanan hidup saya bisa berdoakan saudara. Tapi bukan saya penentunya saudara. Tuhan yang melakukan. Ya kemarin saya doain penyerahan saudara. Detik bilang aku menyerahkan hidupnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus langsung kelar. Haleluya. Artinya kita berjalan dalam dimensi kuasa. Ya, pernah saya saksikan di sini belum, Mas? Seorang oma yang sudah dipulangkan dari rumah sakit 80 tahun lebih. Badannya udah luka semua, saudara. Ya. Itu dokter udah bilang, ya udah apa yang oma suka aja itu yang dikasih aja. Karena memang tidur pun harus di alas daun pisang. Karena udah luka. Saya waktu itu diundang untuk mendoakan cucunya ulang tahun. Ternyata paketnya ada lagi, saudara. Bukan paket lengkap. Habis doain cucunya ulang tahun, saya juga diundang. Dipanggil lah keluarga. Ternyata di dalam kamar itu udah kumpul semua kakak beradik. Pak Pendeta masih ada yang mau didoakan lagi. Ternyata si Popo, ya orang Chinese kan. Ya akhirnya di situ saya lihat udah di alas daun pisang ada 2 suster yang menjaga. Saudara. Saya dalam hati ini, ya ini kalau mau doa penyerahan, ya doa aja langsung kelar saudara. Tapi apa yang luar biasanya begini saudara. Ya oma itu ketika saya samperin, saya dekatin, waktu saya mau pegang tangannya dia genggam erat tangan saya. Dia pingin berdiri. Jadi doa saya berubah. Saya cuma bilang ini, Tuhan jadilah seperti iman oma ini. Dan oma itu masih hidup sampai hari ini. Ya, banyak hal terjadi. Ada oma juga yang masih sehat-sehat, masih ngobrol dengan saya di rumah sakit Satya Negara. Itu keluarganya minta untuk diserahkan. Tapi tidak langsung hari itu, saudara. Saya pikir, ini mustahil mau jadi, saudara. Karena kan saya bukan penentu, Tuhan yang punya semuanya. Saya cuma alat kok. Tapi kan saya enjoy melakukannya karena saya tahu saya hamba Tuhan. Saya arahkan, saya tuntun untuk terima Yesus dan segala macam. Udah saya layani dengan ya ngobrol dengan Popo itu bercerita, dia suka cita, dia tengok terus wajah saya, dia sangat senang sekali tengok. Dan dalam hati saya, mana mungkin ini orang mau lewat Tuhan. Ya, tapi kan tunggu dalam 3 enggak sampai berapa hari ya, 3 hari atau 2 hari ya, Mak ya. Saya ada di rumah sakit rumah sakit yang di Sunter itu yang pertama COVID ditemukan itu rumah sakit Sudianti Saroso ya. Ya ada di situ saya dapat telepon. Pak Pendeta, puji Tuhan.
Tuhan menjawab doa kita. Saya senang, saya pikir ada mujizat terjadi. Di satu sisi dia senang. Tapi dia bilang, oh dipanggil pulang. Dia senang, saya shock. Oh sudah dipanggil pulang. Iya karena itu permintaan keluarga saudara. Dan Tuhan menjawab apa yang jadi permintaan mereka. Oh yang sembuh juga banyak saudara. Saya cuman itu yang klasik-klasik saja saudara. Yang kadang-kadang jarang-jarang terjadi. Kok mau bikin orang mati emang bisa. Kecuali kita racunin dia saudara. Nah, saya tidak mengajarkan saudara meracunin orang. Ya itu paling susah saudara. Tapi kalau itu terjadi bukan karena hebatnya kami hamba Tuhan. Tuhan artinya kepadamu diberikan kuasa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Amin. Amin. Kalau bicara mujizat, terlalu banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ada yang hampir mati didoakan sembuh kok sampai hari ini. Itu banyak hal. Saya mau katakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sama seperti gembala sidang di sini, Tuhan pakai dengan dahsyat. Iya toh? Artinya Tuhan yang kita layani, Tuhan yang powerful, yang tanpa batas. Karena itu saya mau katakan, mari kenal Dia lebih dalam. Bangun terus hubungan setiap hari. Sekalipun kau sudah jadi hamba Tuhan, kenali Tuhan. Tuhan itu tak terbatas. Tuhan itu tanpa batas. Jangan pernah konsepkan Tuhan. Begini. Karena itu ketika ajaran baru, kita akan uji semua dengan firman kok. Harus diuji dengan firman. Itu pun kadang-kadang kita masih, Tuhan, benar gak ini? Benar gak? Harus kenal baik-baik. Muncul hal yang luar biasa. Atau bicara tentang pelayanan roh. Dan banyak hal terjadi. Penting sekali ketajaman itu. Ketajaman terjadi karena hubungan. Kita semakin peka, semakin tahu Tuhan mau arah kemana. Tuhan berkehendak atau enggak. Amin. Mau maju dalam Tuhan? Ya, semangat kenali Tuhan dengan benar. Alami pengenalan. Itu hubungan. Bicara hubungan itu bagianmu. Pribadi lepas pribadi. Pendeta hanya jadi sarana. Kalau nggak ngerti sudah bisa sharing. Ya, jadi dibantu. Tapi pengenalan akan Tuhan harus terjadi secara sendirinya. Pribadi lepas pribadi. Supaya saudara nggak jadi orang yang gampang diombang-ambingkan. Jadi Kristen yang kuat. Kristen yang tertanam. Dan Kristen yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Punya value. Punya nilai. Jangan jadi orang Kristen yang enggak. Saudara mau tahu. Standar dunia itu tinggi saudara. Ya, orang dunia aja berbisnis. Dia gak mau nyakitin orang lain. Saya gak mau rugikan orang ini. Ini ngomongan orang dunia saudara. Saya kan pelayanan ke kantor-kantor juga saudara. Dia bilang, yang penting saya gak jahatin orang lain. Saya gak curangin orang lain. Itu standar dunia aja. Orang Kristen di mana? Masih pakai tuh gaya kodok kok. Jilat atas. Siku kiri kanan tendang bawah. Orang Kristen itu. Jadi orang Kristen aja gak punya value yang bisa melebihi standar dunia. Saya mau katakan hanya Roh Kudus yang akan memampukanmu bisa melakukan itu. Karena tugas fungsi dari Roh Kudus menolong hidupmu. Kalau kita gak berserah sama Tuhan. Kita gak akan menjadi representasi Tuhan. Setuju katakan amin. Belajar berserah kepada Tuhan. Standar dunia aja tinggi kok. Sampai gereja gak bisa mengimbangi. Akhirnya orang dunia bilang, ngapain saya mau bertobat? Masih saya lebih baik. Sampai mereka bisa ngomong seperti itu. Karena itu ada standarnya. Ada sistem nilainya. Mari bangun hidupmu. Searah dengan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa itu nilainya tinggi. Dia akan menekan banget. Akan jauh banget dengan nilai dunia yang terbatas. Nilai Bapa itu tinggi banget. Standar surga itu. Bahkan ya, ampuni musuhmu. Keren. Berkati musuhmu. Kalau orang lain cuma ampunilah orang yang bersalah. Tapi firman Tuhan bilang, ampunilah musuhmu dan berkatilah dia. Standarnya tinggi. Apakah kita ada di sana atau enggak? Kita enggak mampu tanpa Roh Kudus. Itu aja saya mau bilang. Tanpa Roh Kudus kita enggak akan mampu. Tuhan memberkati. Selamat berjuang. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.